Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Dari awal hati Wang Lin mulai mengejar kultivasi. Dia ingin tahu apa tujuan akhir dari kultivasi. Disinilah perbedaan dirinya dengan si Tunan, sehingga kekuatannya mencapai puncaknya selangkah demi selangkah untuk berdiri di atas dunia dan memahami kebenaran tentang surga. Si Tunan memandang Wang Lin dengan cermat dan merasa bahwa dia tidak pernah benar-benar memahami anak yang dilihatnya tumbuh dewasa ini. Apalagi sekarang dia merasa sangat asing dengan Wang Lin, namun dalam ketidaktahuannya masih ada sedikit perasaan familiar. Alasan dia merasa asing adalah karena dia belum pernah melihat ekspresi ini di wajah Wang Lin sebelumnya. Bagaimanapun, itu adalah kebanggaan pada daunnya sendiri. Si Tunan sangat membenci ungkapan ini karena dia hanya pernah melihat ungkapan ini pada satu orang sebelumnya, dan itulah orang yang dia hormati sekaligus benci, Sujaku generasi pertama, Ye Wuyou. Di dalam hatinya, Ye Wuyou seperti kakak baginya dan pada saat yang sama menjadi eksistensi seperti seorang guru dan saudara. Meskipun si Tunan sangat sombong, namun dia sangat peduli dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh orang lain kepadanya, dan Ye Wuyou telah memberinya banyak hal. Ada banyak hal yang tidak bisa dia katakan, tetapi dia mengingatnya di dalam hatinya. Itulah sebabnya meski dia ingin pergi, namun satu kata dari Ye Wuyou membuatnya menyerah pada ide tersebut dan tetap menjadi Sujaku generasi kedua. Di dalam hatinya, sepertinya dia menjaga planet Sujaku untuk Ye Wuyou. Sejak pertama kali dia bertemu Ye Wuyou, dirinya selalu memiliki ekspresi yang sama seperti Wang Lin saat ini. Bahkan ketika Ye Wuyou meninggal, ekspresinya masih dipenuhi rasa bangga. Berangkat dari murid rendahan sebuah sekte di negara kultivasi peringkat 4 Sujaku, hingga dia menjadi master sekte di negara tersebut. Kemudian menyatukan semua sekte untuk menjadi master sekte seluruh negara. Kemudian dia melakukan hal yang mustahil dengan menaikkan negara kultivasi peringkat 5 menjadi negara kultivasi peringkat 6. Tanpa dirinya, negara Sujaku akan tetap menjadi negara kultivasi peringkat 4 yang tidak mencolok di planet 4 orang suci. Saat ini, si Tunan melihat ekspresi yang sama di wajah Wang Lin. Hatinya dipenuhi emosi yang kompleks sebelum dia menghela nafas dan berkata, "Lupakan, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini sekarang. Yang paling penting sekarang adalah mengirimmu ke makam Sujaku dan mengambil kembali bagian jiwamu dari kristal planet kultivasi. Wang Lin, makam Sujaku dikelilingi oleh kekuatan misterius kristal planet kultivasi. Jadi selain Sujaku saat ini, tidak ada kultivator Ascendant yang bisa masuk. Hanya kultivator transformasi jiwa yang bisa memasukinya. Jadi kali ini aku tidak dapat membantumu. Namun kamu masih bisa tenang. Bahkan jika kamu gagal mendapatkan kembali bagian jiwamu, aku masih punya cara lain untuk mendapatkannya kembali. Tetapi metode itu sangat rumit dan sulit. Jadi akan lebih baik jika kamu bisa mendapatkannya kembali." Wang Lin segera mengangguk. Dia memandang ke arah negara Sujaku dan dengan tenang berkata, "Masalah di planet Sujaku hampir selesai. Setelah aku mendapatkan kristal planet kultivasi, aku akan meninggalkan planet ini. Memang benar, alam semesta ini sangat besar. Aku berharap kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan." Setelah mengatakannya, Wang Lin terbang ke cakrawala. Si Tunan tertawa ketika dia mengejar Wang Lin dan berkata, "Masih terlalu dini untuk mengatakannya sekarang. Kita bisa berkumpul saat kita berpisah. Aku yakin kita akan bertemu lagi. Jika tidak ada yang salah, aku akan menjadi raja di planet Feng Luan." Saat mereka terbang, Wang Lin tiba-tiba bertanya, "Si Tunan, alam apa yang berada di atas level Ascendant?" "Di atas level Ascendant?" Si Tunan berhenti terbang dan menatap Wang Lin. Kemudian dia menjawab dengan nada yang berat,
alam di atas tingkat ascendant bukanlah sesuatu yang diketahui sebagian besar kultivator, karena hanya ada terlalu sedikit orang di alam tersebut. Tahap ascendant adalah puncak sekaligus pintu. Kebanyakan kultivator terhenti di pintu ini dan tidak dapat melanjutkan kultivasi mereka sebelum umur mereka mencapai akhir. Namun begitu kamu menembus ambang itu dan menyentuh alam berikutnya, umurmu akan bertambah berkali-kali lipat. Meski tidak bisa bertahan selama langit dan bumi, namun akan bertambah banyak. Aku memperoleh pemahaman tentang alam berikutnya sebelum melarikan diri ke mutiara penentang surga. Itulah sebabnya aku dapat bertahan selama puluhan ribu tahun di sana. Tetapi ini berarti bahwa hidupku bukannya tidak terbatas. Jika waktuku tiba dan aku masih belum membuat terobosan, maka aku akan tetap mati. Bukannya belum ada orang yang berhasil lolos dari siklus reinkarnasi surga, tetapi seringkali mereka berada pada kultivator tingkat rendah. Terlalu sulit bagi mereka yang telah mencapai tahap ascendant untuk keluar dari siklus reinkarnasi. Hal itu juga menghasilkan kekuatan yang berbeda-beda berdasarkan tingkat kultivasi. Inilah mengapa aku mengatakan bahwa para kultivator tingkat rendah memiliki waktu yang lebih mudah untuk keluar dari siklus reinkarnasi surga, dengan premis bahwa ada kultivator tingkat tinggi yang membantu mereka. Wang Lin segera mengangguk. Dia ingat ketika dia membantu Limuan melawan utusan surga. Si Tunan menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan sedikit penyesalan. Setelah tahap ascendant adalah 3 alam penghancuran nirvana. Mata Wang Lin berbinar setelah mendengarnya. 3 alam penghancuran nirvana? Iya, betul. Sujaku generasi pertama Yewuyo bercerita tentang 3 alam penghancuran nirvana setelah dia mendapatkan hadiah dari aliansi kultivasi. Jika dia tidak memberitahuku, maka aku tidak akan mengetahuinya sampai aku menjadi sujaku berikutnya. Si Tunan segera menghela nafas saat mengingat masa lalunya. 3 alam penghancuran nirvana. Alam pertama, pencakar nirvana. Alam kedua, pembersih nirvana. Dan alam ketiga adalah penghancur nirvana. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam lalu mengerutkan kening dan bertanya, apakah setelah 3 alam penghancuran nirvana adalah puncaknya? Si Tunan segera menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana bisa semudah itu? 3 alam penghancuran nirvana hanya dianggap sebagai langkah kedua bagi para kultivator. Namun seseorang di tahap penghancuran nirvana dapat dianggap sebagai tokoh dikdaya di aliansi kultivasi. Jarang ada orang yang mau bermain-main dengan mereka. Rumor mengatakan bahwa monster-monster tua di aliansi kultivasi bahkan telah berhasil menerobos melewati penghancuran nirvana. Wang Lin merenung sejenak, lalu dia melihat ke arah si Tunan dan bertanya, apakah kamu sudah mencapai pencakar nirvana? Si Tunan langsung tersenyum pahit dan menjawabnya, bagaimana bisa semudah itu? Ada 2 ambang batas antara tahap ascendant dan menjadi pencakar nirvana, yaitu tahap pembersihan yin dan yang. Tahap pembersihan yin yang melibatkan perubahan domain. Ini tidak sama dengan beralih dari non-jasmani ke jasmani, tetapi pemahaman yang lebih dalam. Aku tidak bisa menjelaskannya terlalu banyak, tetapi hanya setelah domainmu melewati tahap pembersihan yin yang, barulah kamu bisa menjadi pencakar nirvana. Sebelum aku terpaksa bersembunyi di dalam mutiara penentang surga, aku telah menyentuh batas tahap pembersihan yin. Meskipun aku tidak dapat berkultivasi ketika terjebak, namun pemahamanku tentang domainku telah meningkat. Jadi aku bisa menyelesaikan tahap pembersihan yin. Setelah aku melewati tahap pembersihan yang, aku hanya perlu mencari tempat untuk berkultivasi pintu tertutup untuk menjadi pencakar nirvana. Mata Wang Lin langsung berbinar saat mendengarnya. Kemudian dia bertanya lagi, di tingkat kultivasi apa Juguizi? Apakah dia juga berada pada tahap pembersihan yin yang sebelum penghancur nirvana?
Mendengar ini, ada sedikit rasa jijik muncul di mata si Tunan dan kemudian dia berkata, "Dia hanyalah ascendant tahap akhir. Aku khawatir dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mencapai tahap pembersihan yin yang. Jadi tidak perlu memikirkannya menjadi pencakar nirvana. Namun dia dianggap sebagai kultivator ascendant yang sangat istimewa. Meskipun dia masih lebih lemah dari para kultivator pada tahap pembersihan yin yang, namun dia bukanlah seseorang yang dapat ditandingi oleh seorang kultivator ascendant tahap akhir yang normal." Mata Wang Lin segera berbinar dan berkata, "Segel Sujaku dari aliansi kultivasi." Si Tunan mengungkapkan sedikit apresiasi di matanya dan perlahan berkata, "Iya, dia dapat dianggap sebagai kultivator ascendant teratas karena dia mengendalikan teknik khusus dari aliansi kultivasi. Ye Wuyo memperoleh teknik yang kuat setelah kembali dari aliansi kultivasi yang disebut Segel Sujaku. Ini sangat kuat dan luar biasa. Jika bukan karena itu akan mengurangi umur setiap kali digunakan. Jika seorang kultivator ascendant telah memahami tahapan pembersihan yin yang, maka mereka akan kesulitan untuk menandingi Sujaku saat ini. Bahkan seorang kultivator ascendant yang telah memahami tahapan pembersihan yin yang akan kesulitan untuk menandingi Sujaku saat ini. Namun teknik yang diberikan oleh aliansi kultivasi juga diberi peringkat seperti harta surgawi. Segel Sujaku hanyalah teknik berkualitas rendah, tetapi masih meningkatkan kekuatan siapapun yang memegang gelar tersebut. Sayangnya, Segel Sujaku hanya dapat digunakan setelah kamu mengontrol kristal planet kultivasi. Setelah kamu mengendalikan keduanya, maka kekuatanmu akan meningkat banyak. Taktik Sujaku yang dipelajari setiap generasi Sujaku adalah apa yang berhasil dipelajari dari Segel Sujaku oleh Sujaku generasi pertama Ye Wuyo. Segel Sujaku tidak hanya meningkatkan kecepatan kultivasi, tetapi setelah kamu memiliki kristal planet kultivasi, itu akan meningkatkan kompatibilitas antara dirimu dan kristal, sehingga kamu dapat mencapai kekuatan seorang kultivator ascendant dengan lebih cepat. Wang Lin merenung sejenak setelah mendengarnya. "Kamu tadi mengatakan bahwa harta surgawi juga dipisahkan berdasarkan tingkatannya." "Tentu saja, harta surgawi yang memerlukan energi spiritual surgawi untuk digunakan dibagi dalam kualitas rendah, menengah, dan tinggi." Mata si Tunan menjadi serius saat dia melanjutkan kata-katanya. "Ada juga rumor yang mengatakan bahwa ada peringkat di atas harta surgawi yang sangat kuat, dan seseorang setidaknya harus menjadi penghancur nirvana untuk menggunakannya. Kupikir mutiara penentang surga adalah harta karun semacam itu." Sambil menyentuh dahinya, Wang Lin merenung sejenak dan kemudian mengeluarkan pedang surgawi. Dia segera memandang si Tunan dan berkata, "Periksalah pedang ini ada di peringkat keberapa." Setelah melihat pedang surgawi, mata si Tunan berbinar. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang itu terbang ke arahnya. Dia memegang pedang dan menyentuhnya dengan tangan kirinya sambil menganalisisnya perlahan. Wang Lin tampak sangat tenang, bagaimanapun dia sangat mempercayai si Tunan. Tak lama kemudian, si Tunan tiba-tiba membuka matanya. Dia mengisi pedangnya dengan energi spiritual surgawi yang membuatnya bersinar terang. Cahaya ini beberapa kali lebih kuat daripada saat Wang Lin yang menggunakannya. Segera si Tunan berbisik, "Pedang yang bagus." Dia dengan santai mengayunkannya dengan tangan kanannya. Kemudian serangkaian ledakan yang menggemparkan datang dari udara. Terlihat ada retakan yang seperti luka terbuka di langit. Angin dingin yang kencang keluar dari celah tersebut dan dalam sekejap seluruh tanah membeku. Pedang yang bagus. Si Tunan menyentuh pedangnya lagi. Dia menoleh ke arah Wang Lin dan bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan pedang ini?" "Alam surgawi, itu milik seorang teman lama." Mata Wang Lin terlihat tenang saat menjawabnya. "Ini adalah harta surgawi kualitas menengah. Sayangnya, roh pedang di dalamnya tidak dapat menyatu sepenuhnya dengan pedang, sehingga kekuatannya terbatas. Selain itu, ini bukanlah satu-satunya pedang.
Aku bisa merasakan ada sesuatu yang hilang saat aku mengayunkan pedang ini. Seharusnya ada 4 pedang. Setelah digabungkan, mereka akan menjadi seperti harta surgawi berkualitas tinggi. Sayangnya, begitu harta karun surgawi mencapai kualitas menengah, mereka akan memiliki tanda jiwa. Ini tidak sama dengan jiwa kita, tetapi sebuah teknik untuk menggunakan harta karun. Tanpanya, kita tidak bisa mengaktifkan kekuatan penuhnya. Pedang ini sangat bagus. Si Tunan sangat menyukainya sehingga dia hampir tidak ingin melepaskannya. Harta karun surgawi kualitas menengah. Wang Lin sedikit mengeringit. Sebelumnya dia berpikir bahwa itu akan menjadi harta surgawi yang berkualitas tinggi. Mata si Tunan membelalak dan dia berkata dengan perasaan tidak puas. Apakah harta surgawi kualitas menengah tidak cukup baik untukmu? Di seluruh alam semesta, tidak banyak harta surgawi kualitas menengah, dan para kultivator hanya dapat memiliki harta surgawi kualitas rendah. Hampir semua harta surgawi kualitas menengah sekarang berasal dari masa sebelum alam surgawi runtuh. Sejumlah besar harta surgawi yang dimiliki para kultivator berkualitas rendah. Hanya ada sedikit yang berkualitas menengah. Setelah kamu pergi dari planet ini, kamu akan melihat betapa langkanya harta karun surgawi kualitas menengah. Satu saja sudah cukup untuk memulai perang. Ekspresi Wang Lin sedikit berubah saat mendengarnya. Dia teringat kembali pada alam surgawi ketika dia melihat pedang Ling Tianho dan beberapa orang tua aneh yang berebut pedang surgawi seperti orang gila. Tingkat kekuatan orang-orang itu jelas melampaui Ascendant, jadi secara logika, kata-kata si Tunan bisa diterimanya. Harta karun surgawi kualitas menengah sudah langka, tetapi harta karun surgawi berkualitas tinggi bahkan jauh lebih langka lagi. Orang tua ini telah bersembunyi dalam waktu yang sangat lama, dan bahkan melakukan perjalanan ke beberapa planet kultivasi. Tetapi aku belum pernah melihat satupun harta surgawi berkualitas tinggi. Kamu sungguh beruntung, bocah. Si Tunan langsung bergumam, kemudian mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah kamu memiliki taktik untuk pedang ini? Wang Lin merenung sebentar dan menjawabnya, aku punya beberapa petunjuk, tetapi sayangnya aku tidak dapat menemukannya. Si Tunan dengan cepat bertanya lagi, oh, beritahu aku tentang itu. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Itu hanyalah hal-hal di masa lalu. Tidak perlu mengungkitnya lagi. Si Tunan tersenyum, lalu dia memandang Wang Lin dan berkata, bagaimana kalau memberiku pedang ini? Wang Lin memandang si Tunan dan bertanya, apakah kamu serius? Si Tunan sedikit ragu, lalu dia menghela nafas dan melemparkan pedangnya kembali ke Wang Lin. Lupakan, jika orang lain, aku akan mencurinya. Tetapi jika itu milikmu, wajah tua ini akan merasa sangat malu. Wang Lin tersenyum mendengarnya. Dia segera menangkap pedangnya dan berkata, pedang ini bukan milikku. Jika tidak, akan baik-baik saja untuk menghadiahkannya kepadamu. Si Tunan segera menghela napas panjang dan berkata lagi, jika bukan karena tas milik lelaki tua ini hilang dan aku tidak punya apa-apa saat ini, aku tidak akan memperdulikannya. Orang tua ini memiliki 2 harta surgawi berkualitas rendah. Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, Zukuiji memiliki banyak harta surgawi. Tidak, semua harta surgawi Zukuiji berkualitas rendah. Semuanya juga dikumpulkan oleh Sujaku generasi pertama. Aku merasa malu untuk mencurinya. Si Tunan menampilkan ekspresi belas kasihan. Situ, bagaimana cara memperkuat kualitas harta karun ini? Wang Lin merenung sejenak, lalu dia memegang tas penyimpanannya dan perangkap binatangnya muncul. Dia membuka perangkap binatang itu yang menyebabkan kereta perang pembunuh dewa muncul di hadapannya. Roh jiwa di kereta dengan cepat muncul dan mulai mengaum. Si Tunan kaget saat melihat kereta itu, tetapi kemudian matanya mulai bersinar terang. Si Tunan berkata sambil menatap kereta perang, harta karun surgawi. Meskipun ini adalah harta surgawi kualitas rendah,
Namun ini adalah salah satu harta surgawi kualitas rendah yang paling kuat. Sangat mendekati kualitas menengah. Bocah cilik, bagaimana kamu bisa mempunyai begitu banyak barang bagus di tanganmu? Jika makhluk roh ini sedikit lebih kuat, ia mungkin bisa naik menjadi harta surgawi kualitas menengah, kualitas rendah. Mata Wang Lin berbinar. Dia mempunyai 3 kereta perang dan yang ini adalah yang terkecil. Adapun 2 lainnya lebih kuat, terutama yang terakhir. Aku telah melihat beberapa catatan kuno tentang harta karun surgawi yang menggunakan roh binatang. Ini hanya dapat diproduksi di alam surgawi. Dan setelah alam surgawi runtuh, harta karun ini hampir punah. Sayangnya, meskipun ini adalah harta surgawi kualitas rendah, namun memerlukan teknik khusus untuk menggunakannya seperti harta surgawi kualitas menengah. Jika menggunakannya secara paksa, maka tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sayang sekali. Si Tunan menghela nafasnya. Saat ini dia sangat mengagumi Wang Lin. Meskipun tingkat kultivasi Wang Lin tidak setinggi dirinya, namun dia memiliki cukup banyak harta. Dulu ketika dia berada pada tingkat kultivasi ini, dia bahkan tidak memiliki satupun harta surgawi. Wang Lin memandang si Tunan mengeluarkan sepotong batu giok dan setelah mencatat beberapa informasi di dalamnya, dia melemparkannya ke si Tunan. Lihat ini. Si Tunan menangkap batu giok itu. Saat dia memeriksanya, ekspresinya berubah drastis. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Ini adalah teknik untuk mengendalikan harta surgawi ini." "Iya, betul. Menggunakan teknik ini memungkinkanmu untuk mengontrol kereta perang pembunuh dewa ini. Aku bahkan berjanji bahwa teknik ini ditinggalkan oleh pencipta harta surgawi ini." Wang Lin mengangguk dan memandang si Tunan dengan senyuman yang bukan senyuman. Si Tunan segera menyimpan batu gioknya, lalu tersenyum nakal dan berkata, "Apakah kamu berencana memberiku kereta perang pembunuh dewa ini?" Ekspresi Wang Lin tetap sama saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke kereta perang. Sinar cahaya hitam segera terbang dari kereta menuju Wang Lin. "Kenapa aku tidak memberikannya kepadamu?" Wang Lin berpikir bahwa si Tunan hendak membalas dendam dan jika dia tidak memiliki harta apapun, maka Wang Lin akan sedikit mengkhawatirkannya. Jadi dia memutuskan untuk memberikan kereta perang kepada si Tunan. Dengan tubuh baru si Tunan dan kereta perang, usahanya untuk membalas dendam akan berjalan lebih lancar. Tanpa jebakan binatang yang mengendalikannya, roh binatang itu mengeluarkan suara gemuruh saat dia melilit kereta perang dan dengan cepat melarikan diri. Si Tunan terdengar tertawa sambil mengejarnya. "Jangan lari, datang dan bermainlah dengan orang tua ini." Sementara itu, saat ini keempat pasukan klan abadi yang terbuang menutupi langit bagian utara, timur, barat, dan selatan benua Sujaku. Di pasukan timur, mata leluhur kelima menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan dengan lembut berkata, "Penantian 3 bulan hampir berakhir. Hari kehancuran negara Sujaku akan segera tiba." Saat selesai berbicara, dia segera mulai bergerak bersama awan hitam besar di belakangnya. Sasarannya adalah pusat negara Sujaku, yaitu Gunung Sujaku. Pada saat yang sama, 3 pasukan klan abadi yang terbuang bergerak dan memulai serangan terakhir ke negara Sujaku. 2 pohon reinkarnasi raksasa di benua Sujaku mulai bersinar terang dan kemudian 2 roh leluhur yang bersinar keluar darinya. Kedua roh leluhur ini memiliki tanaman 10 daun di dahi mereka. Saat muncul, mereka juga langsung bergegas menuju negara Sujaku. Di pihak Sujaku, keempat lini pertahanan terpaksa mundur. Ini adalah perang besar sehingga seluruh benua Sujaku bergetar ketika suara mantra yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh negara. Saat ini Jukwiji berdiri di puncak gunung Sujaku. Jubah merahnya tertiup angin bersama dengan rambut putihnya. Dia berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun. Cu Yunfei telah pergi, leluhur ascendant dari sekte penghancur bumi.
sedang disembunyikan dalam kultivasi pintu tertutup. Saat ini, satu-satunya kultivator Ascendant di negara Sujaku adalah Zukuizi. Sosoknya menunjukkan sedikit kesedihan dan kesepian, tetapi terlebih lagi ada terpancar cahaya yang mengandung sedikit kegilaan. Kultivator planet Sujaku, aku adalah Sujaku saat ini. Kalian semua tidak perlu lagi berperang. Biarkan klan abadi yang terbuang datang. Qianfeng dan Liu Mei, kalian berdua datang ke sini. Saat ini pesan kekuatan jiwa Zukuizi menyebar ke seluruh benua Sujaku. Semua kultivator yang bertahan menghela nafas ketika mereka mendengar ini dan berpencar saat mereka berlari untuk hidup mereka. Tanpa para kultivator menghentikan mereka, keempat pasukan dari klan abadi yang terbuang menyerbu menuju pusat Sujaku seperti badai dahsyat. Jika seseorang melihatnya dari atas, maka mereka akan melihat seluruh benua Sujaku ditutupi oleh 4 awan hitam raksasa yang dengan cepat mendekat di tengahnya. Zukuizi meletakkan tangannya di belakang saat dia melihat langit biru dan berkata, "Semuanya akan diputuskan hari ini." Tak lama kemudian, 2 sosok terbang dari kejauhan dan berhenti di samping Zukuizi. Mereka adalah Qianfeng dan Liu Mei. Qianfeng mengenakan jubah hitam dan matanya memancarkan aura jahat. Dia diam-diam menatap Zukuizi dengan ekspresi muram. Adapun Liu Mei masih tetap cantik. Dia tampak seperti peri dengan jubah sutra yang dikenakannya. Sosok Zukuizi mengandung jejak kesepian saat dia berkata dengan nada yang berat, "Negara Sujaku tidak bisa menahan klan abadi yang terbuang. Qianfeng, Liu Mei, kalian berdua akan menjalani cobaan hidup atau mati hari ini. Apakah kalian berdua tetap hidup atau mati akan bergantung pada keberuntungan kalian." Saat ini awan hitam terus menutup langit seperti amukan tsunami. Awan hitam dari timur hanya berisikan 1 orang, yaitu seorang pria parubaya yang tampak seperti seorang sarjana. Dengan 1 langkah, dia tiba 1000 kaki dari Sujaku. "Zukuizi, aku adalah leluhur kelima dari klan abadi yang terbuang." Orang lain keluar dari awan hitam barat. Orang ini terlihat sangat muda dan seluruh tubuhnya dipenuhi tato. Hanya saja, tatonya bukan hitam, melainkan emas. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan mengenali orang ini secara sekilas. Orang ini perlahan berkata, "Master junior klan abadi yang terbuang menyapa Zukuizi." 3 orang keluar dari awan hitam selatan. Mereka bertiga menutup jarak dalam 1 langkah dan berhenti 1000 kaki dari Zukuizi. 2 di antaranya berada dalam kondisi ilusi. Mereka menatap Zukuizi tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Orang lainnya adalah seorang wanita. Dia sangat cantik dan matanya mengandung sedikit pesona. Dia menatap Zukuizi sambil tersenyum dan berkata, "Gadis kecil ini adalah leluhur ketiga dari klan abadi yang terbuang, dan keduanya adalah roh leluhur klanku." Dari awan hitam utara, Yunkuizi keluar. Dia segera bergumam ke arah Zukuizi, "Saudara senior." Zukuizi tiba-tiba berbalik ke arah Yunkuizi dan bertanya, "Haruskah aku memanggilmu Yunkuizi atau leluhur kedua?" Yunkuizi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja. Kakak senior bisa memanggilku apapun yang kamu inginkan. Kalian semua telah datang. Satu-satunya dukun berdaun 11 di klan abadi yang terbuang leluhur pertama. Sebaiknya kamu keluar juga." Mata Zukuizi berbinar saat dia melihat ke langit. Sinar cahaya 5 warna berkumpul di langit dan sosok transparan perlahan terbentuk. Sosok itu turun perlahan dan berkata, "Zukuizi." Leluhur pertama ini terlihat sangat biasa, namun hanya dengan 1 telapak tangannya, dia telah menakuti Zhu Yuanfei. Kekuatan ini mirip dengan yang dimiliki oleh kultivator Ascendant tahap akhir dan sampai tingkat tertentu, bahkan mungkin melampauinya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part sebelumnya.